mencuri domo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ala. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara Al-Quran, Al-Quran huwa kalamullah. Quran adalah firman Allah. Kalam Allah, firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Artinya, Al-Quran yang dahulunya tinggi, luhur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya Allah perkenalkan kepada umat manusia, bukan cuma kepada umat Nabi Muhammad, tetapi kepada seluruh umat manusia. Tidak ada ayat Al-Quran satupun yang tidak dibawa, diperantarai oleh malaikat Jibril. Anak-anakku sekalian, ketahuilah bahwa Al-Quran hanya turun di dua kota suci, yaitu di Mekah Al-Mukarramah, yang kedua di Madinah Al-Munawwarah. Saat Nabi kita Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Mekah 13 tahun lamanya, ayat ini turun kepada Nabi kita. Setelah hijrah ke Madinah, 10 tahun Rasulullah tinggal di Madinah. Bahkan sampai akhir hayatnya, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad selama 10 tahun. Ayat-ayat yang turun di kota Mekah tergolong ke dalam ayat-ayat Makkiyah, sedangkan ayat yang turun di kota Madinah tergolong ke dalam surat atau ayat-ayat Madaniyah. Tidak ada kota lain. Al-Quran hanya turun hanya di dua kota. Artinya tidak ada ayat Al-Quran yang Allah turunkan di kota Depok misalnya, sehingga menjadi atau tergolong ke dalam ayat-ayat Depokiyah. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, kapan Al-Quran mulai dibukukan? Berdasarkan sejarah bahwa Al-Quran mulai dikodifikasi, dibukukan itu sejak zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atas usul Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Setelah jadi terkumpul, setelah jadi menjadi satu mushaf dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar sampai masa pemerintahannya berakhir. Kemudian setelah pemerintahannya digantikan oleh Sayyidina Umar, maka Al-Quran yang dahulu sudah dibukukan dipegang oleh Sayyidina Umar, sampai akhirnya Al-Quran yang dahulunya hanya satu, yang dikodifikasi, dibukukan sejak zaman Sayyidina Abu Bakar, berpindah kepada Sayyidina Umar sampai kepada Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu khalifah yang ketiga. Nah, disinilah pada saat di pemerintahan Khalifah Sayyidina Utsman, maka disinilah Sayyidina Utsman kemudian menggandakan, memperbanyak untuk membuat Al-Quran, berbagai mushaf-mushaf yang kemudian disebarluaskan. Anak-anakku sekalian, ketahuilah bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah yang membacanya merupakan suatu ibadah. Jadi bacalah Al-Quran, karena membaca Al-Quran merupakan satu ibadah kepada Allah SWT. Tidak ada posisi yang paling dekat kepada Allah kecuali
membaca ayat-ayatnya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, hikmah menghafal, mempelajari dan membaca Al-Quran. Yang pertama, kata baginda Rasulullah SAW, bahwa sebaik-baik umatku, sebaik-baik umat manusia, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang mau mempelajari dan mau belajar tentang Al-Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Satu. Yang kedua, hikmah orang yang mau mempelajari, membaca, bahkan menghafalkan Al-Quran. Yang kedua, hatinya tidak akan pernah kosong. Hatinya selalu terisi dengan potongan-potongan ayat Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah SAW, seandainya ada umatku yang tidak hafal satu ayat pun dari Al-Quran, perumpamaannya seperti rumah yang kotor, rumah yang kumuh, yang hendak mau runtuh. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang menghafal Quran, orang yang mau mempelajari Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah akan mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari baginda Rasulullah SAW. Dulu di zaman baginda Rasulullah SAW, ketika Rasulullah mau mengutus satu utusan, kemudian Rasulullah hampiri utusan itu, kemudian ditanyakan kepada utusan-utusan itu. Kata baginda Rasulullah SAW, wahai para utusan, berapa banyak hafalan Al-Quran yang telah kau hafalkan? Yang pertama kali yang ditanyakan oleh baginda Rasulullah SAW adalah seorang utusan yang paling muda, seorang anak muda. Ketika ditanya, anak muda ini kemudian menjawab, aku hafal surat ini, itu, ini, dan itu. Rasulullah kemudian bertanya, apakah engkau hafal surat Al-Baqarah? Kemudian pemuda itu menjawab, iya wahai baginda Rasulullah, aku hafal surat Al-Baqarah. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, pergilah engkau dan engkaulah yang akan memimpin rombongan ini. Anak-anakku sekalian, betapapun orang yang menghafal Al-Quran, di samping akan mendapatkan penghormatan, pujian dari baginda Rasulullah SAW, adalah termasuk orang-orang yang beruntung nanti di akhir zaman. Ketahuilah bahwa di akhirat kelak, Al-Quran ini akan datang kepada orang yang ahlinya untuk memberikan syafaat. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, demikian yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.